الله سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه صلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدينا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Dan makna basar itu pada hak yang baharu ibarat daripada kekuatan yang dijadikan pada dua urat yang berongga, berjumpa keduanya itu pada hadapan otak, kemudian bercerai keduanya, maka timbul pada dua mata, yang pada pihak kiri kepada mata kanan dan yang pada pihak kanan pada mata kiri, dan mendapatkan dengan dia akan segala jisim dan segala warna dan segala kelakuan atau keadaan. Jadi kalau basor pada hak Allah lain, basor pada makna basor pada hak yang baru makhluk manusia misalnya, itu ibarat dari kekuatan yang dijadikan oleh Allah tentu pada dua urat yang berongga, yang berjumpa kedua urat itu pada hadapan otak. Jadi dua urat itu bertemu di depan, di otak, di depan otak, kemudian berpisah. Keduanya udah bertemu, terpisah lagi, maka timbul pada dua mata, yang pada pihak kiri kepada mata kanan, yang pada pihak kanan kepada mata kiri, dan mendapatkan dengan dia, dengan kekuatan itu didapatkanlah akan segala jisim. Jisim itu benda, kelihatanlah apakah itu bendanya batu bata, apakah pasir, apakah manusia, apakah karpet. Itu jisim semua, itu terlihat, didapati di sini, maksudnya terlihat oleh mata segala jisim, sehingga bisa dengan itu jisim kelihatan oleh mata. Apapun jisim itu, selama dia tidak terlalu kecil. Dan segala warna itu juga terlihat oleh mata. Warna, apakah biru, kuning, hijau dan seterusnya. Dan segala kelakuan, arti kelakuan itu keadaan. Apakah dia bulat, apakah dia lonjong, apakah peta, apakah lupis dan seterusnya. Itu semua terlihat oleh pandangan mata tadi, oleh kekuatan yang dijadikan Allah itu pada yang tersebut itu, yaitu pada dua urat yang berongga, berjumpa dua urat itu di hadapan otak, kemudian terpisah lagi keduanya, timbul di dua mata, pada pihak kiri kepada yang kanan kepada pihak yang kiri. Ini hasil riset, penemuan ilmuwan tentunya. Adapun pada hak Tuhan kita, kalau pada Allah basor itu apa?
Apakah kekuatan yang ada pada dua urat itu juga? Tentu jawabnya bukan. Itu kalau pada yang baru, makhluk. Lalu kalau pada Allah, apa itu basar? Ibarat daripada sifatun qaimatun bizatihi yang kasyifu lahu biha kullu maujudin, yaitu sifat yang berdiri. Makna berdiri itu berada. Sifat yang berada pada zatnya, ya, sifat yang berada pada zat Allah, yang nyata baginya, nyata kepada Allah, ya, biha dengan dia, dengan sifat itu, tiap-tiap yang maujud, setiap yang ada nyata bagi Allah. Nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Segala yang penting dia maujud. Kalau dia ada, pasti terlihat oleh Allah. Nggak ada yang terkecuali. Apapun, setiap yang dia maujud, pasti dia terlihat oleh Allah. Inkisam, nyata bagi penglihatan Allah. Nggak ada yang tersembunyi. Inkisam, arti inkisam, nyata kepada Allah dengan sifat yang ada pada zatnya itu. Kullu maujud, tiap-tiap yang ada. Andai sekecil apapun, itu tidak menghalangi bagi Allah untuk melihatnya, karena segala yang maujud nyata bagi Allah. Segala yang ada nyata bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi. Andai dia bersembunyi sekalipun, tetap tidak bisa mendindingi dari penglihatan Allah. Kalau kita di balik dinding sebelah ini sudah nggak nampak ya, tahap siapa tengah apa ya orang tuh balik dinding ini, mana tahu awak. Nah, berarti pandangan kita masih terdinding oleh sesuatu. Di balik dinding kita tak bisa melihat. Tapi kalau Allah yang kasyifu biha, yang kasyifu lahu biha, nyata bagi Allah dengannya, dengan sifat yang ada pada zatnya itu, yaitu dengan sifat basornya itu, tiap-tiap yang ada. Asal pokoknya dia ada, terlihat oleh Allah. Nyata, persis. Sedikit pun nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau kita ada istilahnya jelas sekali, jelas, kurang jelas, samar-samar gitu ya. Terus tak nampak sebenarnya. Sama kita gitu ya Pak ya. Nah, makanya saya tempo hari, karena saya ini rabun jauh, kalau kalender ditaruh di dinding tuh tak nampak saya, angkanya pun tak nampak, bersatu-satu gitu. Jadi anak pun seperti itu, kesulitan dia. Jadi orang tuh rata-rata pakai kacamata. Jadi saya pun ikut-ikutan lah, pakailah dulu biar nampak gitu. Dites kan gitu kalau di optik. Ini gimana? Dari yang besar sampai yang kecil, sampai yang kecil, sampai yang kecil. Nampak nggak? Nampak nggak? Gitu. Kalau kita begitu memang. Ada yang jelas sekali, berarti matanya masih bagus. Kurang jelas. Oh jelas, jelas. Kurang jelas. Tidak jelas. Samar-samar, rabun. Nah kira-kira gitu lah. Bertingkat-tingkat. Sama Allah tak ada gitu. Nyata. Kita pandangan mata dengan kondisi di siang hari, jarak berapa meter lah yang nyata betul? 100 ya. Misalnya siang-siang Bu, siang-siang 100 meter masih nampak itu hidungnya, matanya. Nah, sehingga hakul yakin. Siapa itu? Itu Pak Jenuri itu. Nah, tanda persis. Nampak. Nggak diagak-agak. Kalau udah jauh kali, kayaknya macam Pak Jenuri, gaya jalannya, nah gitu. Diagak-agak. Kenapa diagak-agak? Karena nggak pasti, nggak jelas betul. Nah, kalau jelas betul tak diagak-agak lagi. Nah kita bisa dengan jarak itu aja, pandangan penglihatan kita bisa berubah-ubah. Nah,
sama Allah tak ada. Karena jauh dan dekat sama Allah nggak ada. Orang Allah bukan benda. Ada istilah jauh, dekat sama Tuhan nggak ada. Kalau kita karena benda, jisim, ada istilah jauh. Jisim yang itu jauh dari jisim kita. Jisim itu dekat sama kita. Jauh dekat sama kita ada. Kalau sama Allah tak ada itu. Makanya semuanya nyata bagi Allah. Jadi ini aja pun seandainya ditanamkan dalam hati kita, kira-kira berani bikin dosa? Bu, berani bikin dosa? Seandainya ada orang melihat apa yang kita bikin dari sesuatu nggak layak kita bikin, kira-kira ditengoki orang kita bikin, Bu? Kita lakukan itu. Padahal tekad di dalam udah, aku bikin lah ini. Ada dompet, Bu, dompet jatuh, plak gitu. Orang nampak. Lantas ibu yang udah ngaji-ngaji, ibu ambil. Orang nampak banyak nih. Ambil? Enggak lah. Kenapa? Malu udah ngaji ngambil dompet orang, harusnya dipulangkan bukan diambil. Mangga orang, wis mantap kali. Dekat pagar pula tuh. Kalau mau tinggal cus masuk plastik udah aman. Udah niat mau ngambil nih, iseng. Wah, bila satu nggak apa-apa, tak tahu nyawa tuh. Tiba-tiba teringat, ya waktu tak tahu, waktu tak melihat, tapi Allah melihat. Kira-kira kalau waktu yang punya menengok, berani kita ambil? Tidak berani. Kalau Allah yang nengok, ayo, berani? Masih berani ya? Itulah kira-kira pandangannya. Jadi kalau masih berani, jadi ainal iman. Di mana iman kita waktu itu? Tapi yakin kita Allah itu Maha melihat. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah, tak ada yang terdinding dari Allah. Kenapa kalau ditengok Allah kita masih berani bikin dosa? Sementara kalau tengok makhluk manusia kok nggak berani gitu? Ada perasaan malu, perasaan takut, kayak mana gitu ditengok orang kan gitu. Jadi gini. Dulu ada sebuah kisah seorang pelacur, ya cantik lah namanya pelacur. Kalau nggak cantik tak mau orang. Pastinya cantik itu. Mencoba mau goda-godai Tuan Syekh. Diajaknya, Tuan gini gitu. Nyoba-nyoba aja, apakah mau apa enggak gitu. Datang Tuan Syekh nih, oh boleh, ayolah kita bikin katanya. Terkejut ya, ya Tuan Syekh masih mau juga gitu. Cuman jangan di sinilah. Jadi di mana Tuan? Ayo ikut aku katanya. Oh boleh juga lah, diikutinya dari belakang. Udah di tempat orang rame, balik badan dia. Udah ayo, kau bukalah baju kau tuh Pak. Hah? Di sini? Iya di sinilah. Mana mungkin kita bisa bikin kayak gitu di sini? Kenapa nggak mungkin? Ditengok orang banyak, mana mungkin? Kenapa kok nggak mungkin? Malu lah. Oh gitu. Lalu kalau kita bersembunyi di tempat sepi nggak ada yang lihat, apa kau pikir Allah tak melihat kau? Apakah Allah tak melihat kau? Apa kau tak yakin Allah Maha melihat? Yakin. Lalu kenapa malu? Ditengok orang malu. Tengok Allah kenapa nggak malu? Nggak banyak-banyak ceramahnya gitu aja. Habis itu pergi dia. Tapi di telinga dia itu macam tak berhenti bercakap Tuan Syekh. Apa kau tak malu? Ditengok Allah, kau tak malu? Tengok orang, kau malu? Tengok Allah, apa yang ngomong kalian lo? Begitu. Tenang aja, nggak bisa hilang, nggak bisa tidur ya. Itu aja yang terdengar di telinga dia. Terakhir taubat. Jadi perempuan bagus-bagus dia. Gitu rupanya. Itu cakap wali-wali Allah tuh nggak banyak-banyak, Pak Zainuri. Tapi masuk ke hati. Awak 1 jam mengajar, tak masuk-masuk. Masuk keluar lagi. Tak membekas dia. Nah, cuman lah, awak wali murid bukan wali Allah. Ya gitulah. Yang diajar wali murid, gurunya wali murid. Dulu gurunya wali-wali Allah. Jadi tak banyak-banyak cakap, sepatah-sepatah, tapi nusuk ke hati, terus berubah. Gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Sebetulnya begitu. Kalau hidayah itu sudah masuk, tak banyak-banyak cakap, udah masuk.
Nah, kalau gitu ngajinya pun tuh banyak-banyak, sikit aja Bu ya. Ustadz nih udah terlambat. Alasan aja Ustadz nih biar berhenti. Nah, apalagi? Bukan tidak bisa. Kalau terlihat Allah berarti dia ada. Cuman, iya, kalau dilihat Tuhan pasti ada. Kalau memang dia tak ada, macam mana melihat yang tak ada? Ayo coba dipikirkan. Sembiring, ya kan? Udah ada anak. Nampak kita kira-kira anak sembiring? Hah? Enggak kan? Ya udah, gitu juga lah Allah. Karena tak ada. Kak, iya. Berarti kalau gitu dia sendiri beda ya. Nah, kalau itu udah. Itu akal-akalan dia gitu. Masa yang tak ada nampak? Yang tak ada tak nampak. Tentu yang nampak itu kalau dia ada. Kalau tak ada tentu tak nampak. Bukan tak adanya itu. Bukan tak adanya itu. Kalau tak adanya itu bukan nampak, tahu. Macam mana menengok yang tidak? Nah, iya. Makanya kalau dengarkan cakap dia bingung awak. Iya. Yang kasyifu lahu biha kullu mawjudin. Kalau itu kullu mawjudin wa adamin, gitulah. Ini enggak ada. Jadi kalau dia menyalahi dari semua yang ada dalam kitab-kitab tauhid, yang kita salahkan yang mana? Yang kitab tauhid nih atau yang dia bilang tuh? Jadi dia apa namanya? Kharij. Keluar dari kaidah. Untuk dia. Iya, kalau percaya sama dia bahayalah. Sendiri percaya enggak? Ya udah. Bagus lah, memang harusnya enggak boleh percaya. Iya, bisa. Karena akal-akalan dia itu sesuatu yang masuk dalam pikiran dia. Harusnya dia memahami kajian tauhid itu macam mana dalam kitab-kitab tauhid, jangan macam mana yang di pikiran dia. Oleh pikiran dia bahayalah. Sampai ada begini lagi yang bilang, apakah kuasa Allah menjadikan anaknya? Kuasa, cuman dia tak mau. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Kenapa kok kau bilang kuasa? Ya, jangan sampai memberi kesan sama Allah Ta'ala itu sesuatu yang Allah lemah membikinnya. Jadi kita bilang aja kuasa. Kalau kita bilang tak kuasa, itu kesannya lemah. Jadi kita bilang aja kuasa, cuman Tuhan tak mau. Berarti kalau begitu, kalau kuasa Allah membikin anaknya, itu artinya apa? Dia supaya menempatkan Allah itu jangan ada lemah gitu maksudnya. Jadi apapun kuasa Tuhan bikinnya, termasuk bikin anaknya, termasuk bikin anaknya. Tujuan dia supaya jangan ada sesuatu yang memberi kesan Allah itu lemah, tak sanggup gitu.
Jadi sampai ketika dihadapkan kepada dia anaknya cuma kuasa. Apapun lah kuasa pokoknya. Cuman kenapa sampai gini hari Tuhan tak punya anak? Karena dia belum mau. Jadi artinya kalau dia kuasa cuman belum mau, andai suatu ketika Allah mau, terjadi nggak anak tuh? Terjadi. Lah kalau anak tuh bisa ada, itu berarti anak bagi Allah bukan hal mustahil. Berarti sesuatu yang mungkin terjadinya karena kuasa dia membikinnya. Tinggal lagi kenapa sampai gini hari belum ada? Karena Tuhan belum mau. Nah, masalahnya bukan kuasa atau tak kuasa, belum mau Tuhan punya anak. Nah, bertentangan dengan makanya tak dibikinnya. Itu pun masih salah jawabannya. Nah, kalah-kalah juga itu. Jadi jawab yang betul, Tuhan bukan kuasa atau tak kuasa membikin anaknya. Kalau kita dihadapkan dengan pertanyaan ini, jangan dulu dijawab. Kita koreksi dulu pertanyaan dia. Kalau memang pertanyaan dia betul, baru kita jawab. Tapi kalau pertanyaannya salah, apapun yang kita jawab salah. Kita jawab kuasa lah, salah. Di mana letak salahnya? Kalau kuasa Allah menjadikan anaknya, berarti anak bagi Allah bukan hal yang mustahil, tapi sesuatu yang mungkin. Kenapa mungkin? Karena dia sanggup menjadikan anaknya. Tinggal lagi belum mau. Berarti suatu ketika nanti anak itu sama Tuhan bisa terjadi kalau dia mau. Jadi kalau sesuatu yang masih bisa terjadi, walaupun sampai hari ini belum terjadi, berarti terjadinya bukan mustahil, tapi mungkin. Perubahan hakikat mustahil menjadi mungkin, itu sesuatu yang mustahil. Karena realnya masing-masing sudah ada. Yang jais ya jais, yang mustahil ya mustahil, yang wajib ya wajib. Itu hukum akal kan 3. Wajib, mustahil, jais. Ini realnya masing-masing. Ini nggak boleh. Ini melompat kemari, ini melompat, nggak bisa. Kalau wajib sampai kapanpun wajib. Artinya apa kalau wajib? Selamanya ada. Yang wajib tidak akan pernah berubah menjadi tiada. Itu makna wajib. Selama-lamanya dia ada. Dia tidak akan mengalami perubahan menjadi tiada. Kalau dia bisa menjadi tiada, berarti tak wajib namanya, tapi mungkin. Nah, yang mustahil sampai kapanpun tak akan ada. Sampai kapanpun, nggak ada batas waktunya. Sampai kapanpun dia tak akan ada. Andai dia bisa menjadi ada walaupun hari ini belum ada, maka kalau begitu karena dia bisa menjadi ada itu nggak mustahil, tapi jadi mungkin. Perubahan dari mustahil jadi mungkin itu mustahil pada akal. Seperti perubahan dari wajib menjadi mungkin atau jais itu juga mustahil. Begitu juga perubahan yang jais yang mungkin menjadi wajib atau menjadi mustahil itu juga sesuatu yang tidak diterimakan, mustahil itu. Nah, misalnya apa? Yang mungkin itu menjadi wajib. Mungkin itu kan sesuatu yang mengalami yang bisa berubah-ubah, itu mungkin. Nah, jadi kalau dia berubah-ubah itu jadi mungkin, maka nggak akan bisa dia menjadi wajib. Tak akan bisa juga dia berubah menjadi mustahil. Yang jais sampai kapanpun jais, tak akan menjadi wajib. Seperti yang wajib selamanya wajib, tak akan berubah menjadi mustahil. Begitulah juga yang mustahil. Nah, jadi kalau seandainya Allah kita katakan kuasa menjadikan anaknya, berarti anak bagi Allah itu sesuatu yang mungkin terjadi. Tinggal lagi kenapa sampai sekarang nggak terjadi? Karena Allah belum mau punya anak. Nah, gimana Pak Haji? Kalau makhluk, pandangan makhluk kan bisa nampak oleh yang gaib. Tapi yang gaib itu kan ada. Tapi sama Tuhan kan nggak gitu. Nggak ada. Yang gaib itu sama Allah nggak ada. Gaib itu sama kita. Ruh nampak kita. Sama kita gaib. Gaib ya. Sama Allah nggak ada yang gaib. Ya nampak Tuhan tuh, ruh tuh kayak apa? Alam barzah sama kita gaib nggak? Kita lewat kubur, kita tengok nggak tuh yang sedang dapat nikmat, sedang kena azab, nampak nggak? Nggak nampak. Allah
Nampak, nggak ada yang tersembunyi sama Allah. Surga neraka udah ada ya, Bu? Nunggu nanti kiamat baru dijadikan apa sekarang sudah ada? Sudah ada surga neraka sekarang. Baik, nampak kita surga neraka tuh? Enggak, Allah gaib sama Tuhan. Enggak. Sama Allah enggak ada yang enggak. Dengan ilmunya Allah, dengan basarnya Allah, dengan sifat samanya Allah, enggak ada yang gaib bagi Allah. Asal dia maujud, nampak sama Allah, inkisab sama Allah. Didengar Tuhan, dilihat Allah, diketahui Allah. Maka sama basar ilmu itu sifatnya inkisab semua, nyata sama Allah. Dalam artian dilihat Allah dia karena ada, didengar Allah dia karena ada, baik yang bersuara ataupun yang tak bersuara. Bu, waktu saya belum datang tadi, dalam hati Bu, kemana aja lah Ustaz nih, hari gini belum sampai. Ada dengar suaranya Bu? Enggak. Tapi kalau Allah dengar enggak tuh? Dengar. Ada kayak gitu tadi dalam hati Bu? Ada. Ya maklum lah, tandanya Ibu kecarian saya. Nah, kemana Ustaz nih singgahnya? Nah, rupanya singgah di Masjid Darul Amin tadi saya. Nah, sebelah Ibu dengar itu cakap-cakap kayak gitu yang dalam hati. Tapi ada nggak cakap-cakapnya itu? Ada. Didengar Tuhan nggak? Dengar karena dia ada. Kalau yang tak ada cuma mendengar. Nah, jadi disitulah bahwa kalam Allah, sifat sama Allah tidak harus kepada yang bersuara. Nah, jadi inkisab itu 3. Ada inkisab pada ilmu, ada inkisab pada sama, ada inkisab pada basar. 3 inkisab. Tapi beda inkisab ilmu, beda inkisab sama, beda inkisab basar. Karena kalau itu juga, ngapain juga yang lain inkisab? Cukuplah satu aja. Oh enggak. Kalau inkisabnya hanya pada ilmu saja, berarti lemah nanti Tuhan di sifat basar dan samanya. Enggak, semuanya inkisab sama Allah. Basarnya inkisab, ilmunya inkisab, samanya inkisab. Apa makna inkisab? Nyata oleh Allah dengan sifat basarnya segala yang ada. Nyata oleh Allah Ta'ala dengan sifat samanya segala yang ada. Nyata sama Allah dengan sifat ilmunya segala yang ada. Nah. Ada ya, Bu? Jadi tentang yang lawan mahfuz kemarin, itu dia tertulis atau tergambar? Tertulis. Tapi ada kalam. Kalam itu kan pena, nulis. Nah, tertulis. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan tergambar, kan barangnya kan itu diambil kesimpulan, tergambar kan bisa dilihat. Oh, tak apalah, tertulis pun bisa dilihat. Makanya wali-wali Allah dengan kebersihan hatinya itu, dia bisa melihat apa yang ada di Lauhul Mahfuz, sehingga wali-wali itu bisa tahu apa-apa yang akan terjadi. Cuman memang wali tak akan membukakan rahasia. Kalau masih gecor mulutnya bukan wali tuh. Ya, semua diceritakannya. Itu nanti besok akan terjadi begini. Iya, membukakan rahasia ketuhanan itu tidak sifat dan karakternya wali Allah. Nah, jadi wali Allah itu terhadap kelebihan yang Allah kasihkan kepadanya, mereka tidak akan nyatakan, mereka malu menyatakan kelebihan itu, menyatakan rahasia ketuhanan itu. Mereka malu menceritakan ke orang lain, seperti malunya seorang perempuan yang haid saat diketahui darah haidnya tembus sampai keluar. Bu, ibu pergi belanja, ibu nggak tahu ini tembus, tiba-tiba yang di belakang, bu, maaf bu, tembus. Apa yang tembus? Itu haid ibu tembus. Astagfirullah. Ibu terus belanja atau balik? Balik. Kenapa? Udah tanggung Bu, 10 meter lagi ke pajak. Teruskan apa balik? Balik. Kenapa? Malu. Malu kali perempuan tuh kalau sampai tembus. Nah, seorang waliullah lebih malu dari perempuan itu yang tembus tuh, andai ia membukakan rahasia ke Tuhan. Dia nggak mau.
Kenapa itu nggak dikasih sama kita? Karena mulut kita belum sanggup menahan apa yang kita tahu. Ya Bu, alah jangankan rahasia yang dikasih Allah sama kita, rahasia orang aja pun kadang-kadang awak ceritakan. Habis awak ceritakan kita bilang lagi, tapi ini kita ke kita aja ya, jangan bilang yang lain ya, katanya lagi. Ada nggak gitu Bu? Ibu ada? Oh enggak, alhamdulillah. Enggak. Iya. Oh. Yang ibu dengar kayak mana rupanya? Oh iya iya. Jadi kalau ibu mau tahu sebatas mana kita wajib belajar ilmu tauhid, macam mana di kitab ini aja lah. Macam mana di kitab ini. Jadi kalau udah lari dari kitab ini sampai entah apa-apa dikaji-kaji, ya udahlah. Wah itulah dia makamu. Betul. Ketinggian kajinya. Betul. Iya. Makanya kalau yang nggak ada di kitab ini diceritakan, udah tolak aja lah itu. Ini standar ini, standar yang dikarang ulama. Jadi tak usah yang lain-lain. Asmaul Husna. Oh iya. Sebaiknya diketahui supaya kita paham dan kemudian menanamkan nilai-nilai keimanan dalam hati. Tapi yang memang betul wajib fardu ain itu ya sifat 20 ini. Kalau itu kan Asmaul Husna. Ini. Itulah rahasia. Betul. Iya. Iya, udah. Iya, udah kalau yang kayak yang aneh-aneh kayak gitu, Bu, usah Bu dengar, Bu tinggalkan aja. Jangan jadi pikiran sama Ibu. Tuh. Karena iya. Ibu luruskan pun dia nggak bisa. Awak yang mau dibengkokkannya, bukan awak meluruskan dia. Jadi capek, tinggalkan aja itu. Nggak kelas awak meluruskan dia udah. Baiklah. Udah ya sembiring. Jadi jangan lagi yang makdum pun dilihat Allah. Cuma Allah melihat yang makdum. Kalau dilihat Allah adalah dia. Masa tak adanya pula dilihat? Tak ada mana bisa dilihat? Misalnya lah sembiring. Ini anak. Ada ya? Dilihat. Oke. Ditanya, "Cemana kau tengok hidungnya pesek apa mancung?" Apa jawabnya? Kalau yang ada. Pesek. Oh, pesek. Matanya berapa kau tengok? 2. Kan? Coba kalau yang tak ada. Yang tak ada. Cemana? Hidungnya macam mana? Kau tengok? Tak ada. Matanya cuma kau tengok? Tak ada. Kalau yang tak ada cuma ditengok. Udah sembiring. Udah jangan kemana-mana sembiring, kesini-sini aja lah udah. Ini karena nggak ngaji-ngaji nih jumpa yang kayak gitulah terakhir. Oh iya. Iya. Banyak kali guru sembiring nih. Sampai bingung deh. Jumpa yang kayak gitu pun ya. Baik, kita terusin ya. Jadi ibaratun sifatun qaimatun bidzatihi yang kasyifu lahu biha kullu mawjud. Itu sifat yang berdiri dengan zatnya. Maksud berdiri itu bukan berdiri kayak orang berdiri ya, Bu. Pengertian berdiri itu sebenarnya berada pada zat Allah. Karena yang sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada pada zat. Makanya sifat Allah pun ada pada zat.
Nah, cuman tak boleh dibilang sifat Allah berhajat kepada zat. Tak boleh. Kalau sifat baharu, ya betul. Sifat baharu berhajat kepada zat. Nah, zat baharu. Untuk dia ada. Tak mungkin sifat itu ada sendiri tanpa ada zat untuk tempat keberadaannya. Nah, jadi sifat Allah pun sifat yang ada pada zatnya. Cuma nyata kepada Allah, bagi Allah, dengan dia, dengan sifat itu, sifat basar itu, tiap-tiap yang maujud. Nah, yang ada sembiring, yang tak ada tak. Maka yang murad dengan maujud itu zat Allah. Zat Allah ada? Ada. Dilihat Allah zat Allahnya? Dilihat. Yang laisa kamitslihi syai'. Dan segala sifatnya yang maujud, sifat maujud pada Allah itu sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Dilihat Allah tuh, sifat kudratnya dilihatnya, sifat iradat dilihatnya, sampai sifat kalam Allah pun dilihat Allah itu. Kenapa dilihat? Karena dia ada. Atau yang subutiyah. Yang subutiyah itu hal nafsiyah atau hal maknawiyah. Hal nafsiyah itu ya sifat wujud. Hal maknawiyah itulah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman. 6. 7 ya, 7. Itu sifat subutiyah namanya. Apa itu subutiyah? Maujud pada zihid, ma'dum pada kharij. Nah, makanya sifat itu dibagi 3. Ada sifat wujudiyah, ada sifat subutiyah, ada sifat ma'dumiyah atau adamiyah. Apa itu sifat wujudiyah? Sifat yang maujud pada kharij, panca indera, maujud pada zihid. Hati kita mengakui adanya. Dan panca indera kita bisa melihat keberadaannya jika dengan izin Allah. Itulah 7 sifat ma'ani. Jika Allah menghendaki disingkapkan hijab nanti pada hari kiamat, maka akan terlihat kitalah sifat ma'ani Allah yang 7 itu. Kenapa kok terlihat? Karena dia ada. Di sini kok nggak terlihat? Karena Allah tak kasih izin kita untuk melihat. Sama zat Allah. Ada nggak? Ada. Jika Allah izin, bisa kita lihat nggak tuh zatnya yang laisa kamitslihi syai'? Bisa. Cuma di dunia ini tak dikasih Allah izin. Jangankan kita, Nabi Musa minta pun tak kasih izin. Kan dikisahkan tuh di Quran. Nah, Nabi Musa minta karena dia sudah mendengar kalam Allah yang laisa kamitslihi syai', kepingin melihat zatnya Allah. Nah, kemudian kata Allah, kau lihat aja bukit itu. Kalau dia tetap seperti itu adanya, maka kau akan lihat aku. Ternyata ketika Allah tajalli pada bukit itu, bukitnya hancur, Nabi Musanya jatuh pingsan. Ini isyarat apa? Allah tidak kasih izin kepada Nabi Musa untuk melihat zatnya Allah di dunia ini. Nah, walaupun mungkin nggak jika Allah mau? Mungkin. Kenapa kok itu belum mungkin? Ya, sesuatu yang diminta oleh seorang Rasul itu berarti mungkin terjadinya. Kalau sesuatu itu mustahil terjadinya diminta juga, itu tandanya yang minta apa namanya? Bu, ini sesuatu yang tidak akan terjadi, mustahil terjadinya, tapi diminta juga sama seorang Rasul, menandakan Rasul itu alias bodoh. Siapa yang berani mengatakan Rasul bodoh? Ayo. Rasul itu cerdik, patona, cerdas. Mustahil dia bodoh. Lagi kalau Rasul bodoh, yang ngangkat Rasul pun bodoh. Siapa yang ngangkat Rasul? Ayo, berani bilangkan Allah bodoh? Nggak kan? Berarti Rasul nggak bodoh. Kalau Rasul nggak bodoh, nggak akan dimintanya sesuatu yang mustahil. Berarti yang diminta Nabi Musa itu sesuatu yang mungkin terjadinya. Tinggal lagi Allah tak kasih, itu haknya Allah, bukan mustahil. Jadi melihat Allah di dunia ini mungkin nggak? Mungkin. Nabi Musa minta nggak dikasih sama Allah, itu hanya Allah. Kemudian untuk kita ya sadar diri lah. Rasul aja minta nggak dikasih, mau sawak pula kira minta, nggak sadar diri namanya itu. Tapi kalau nanti di surga, itu ada janji Allah. Orang-orang yang beriman itu nanti di surga akan melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Seperti melihat bulan purnama. Hati-hati memahami kata seperti di situ.
sepertinya itu bukan cara melihatnya. Kalau cara melihatnya seperti melihat bulan purnama, berarti berjarak lah ya. Tuhan ada arahnya, ada jaraknya. Mana Allah tuh itu tuh Allah tuh. Berarti sama aja kita melihat makhluk. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'. Macam mana itu maksudnya? Bukan begitu. Sepertinya itu bukan seperti begitu maksudnya. Lalu seperti di situ apanya yang seperti? Di sisi jelas dan nyatanya. Begitu disingkapkan Allah hijab yang selama ini ditutupkan Allah pada diri kita, begitu sampai di surga sebagai balasan dari nikmat yang melebihi dari bahkan nikmat surga sekalipun, disingkapkan Allah kepada kita zat Allah yang laisa kamitslihi syai', sehingga yang tadinya tak terlihat oleh kita. Waktu kita melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tak berjarak, tak berarah dan seterusnya, saat kita melihat zat Allah, ketika itu yakin, hakul yakin kita, nyata senyata-nyatanya, tak lagi bertanya-tanya ininya Tuhan tuh, enggak. Hakul yakin, nyata persis, yang dilihat itu benar, pasti Allah. Seperti kayak mana yakinnya itu? Seperti kita yakin nyatanya bulan purnama, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan. Bu, kalau udah purnama, udah bulat betul dia penuh, kira-kira begitu terlihatlah bulan purnama tuh, ada yang ragu-ragu itu bulan apa bukan ya gitu. Ada bu? Kalau dia ragu itu bulan atau bukan, dongok kali dia. Iya. Enggak akan ada yang ragu itu. Tapi kalau misalnya ru'yatul hilal, bulan itu masih dalam bentuk hilal, goresan aja untuk menentukan awal Ramadan atau awal Syawal, itu kan ada ru'yatul hilal, melihat bulan. Itu hilal kecil, goresan putih. Itu pun berdurasi tidak lama, sekian 15 menit atau detik, hilang dia sudah. Jadi untuk kita yang nggak terlatih, terbiasa melihat bulan yang seperti itu, kita ragu itu bulan tadi apa, cuman goresan awan aja ya gitu. Karena kita nggak terlatih untuk itu, sehingga kita nggak susah untuk yakin itu tadi apa, tadi goresan putih tadi itu hilal, bulan muda, atau itu awannya cuman goresan aja gitu. Kita ragu. Kenapa kita ragu? Karena masih halus sekali, baru muncul dia, terus hilang, nggak lama durasi waktunya. Tapi kalau udah purnama, waduh, sepanjang malam tuh bulat aja dia. Kayaknya hampir tak ada lah orang yang ragu-ragu yang dilihatnya itu bulan. Pasti yakin, nyata senyata-nyatanya oleh dia, sehingga hakul yakin dia yang ditengok itu benar adalah bulan. Kayak begitulah nanti saat dibukakan Allah hijab pada diri kita, kita akan melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sedikit pun ragunya bahwa yang kita lihat itu benar adalah Allah, tanpa dibayangkan cemana cara melihatnya. Kalau ibu mau tahu kayak mana cara melihatnya, ya udah, itu nggak usah dibayangkan, yang pasti tidak seperti cara melihat makhluk. Lalu kalau tidak seperti cara melihat Allah, macam mana Ustaz? Pertanyaan macam mana? Mengendaki jawaban macam gini itu masih mau nyamakan dengan makhluk. Udah, habis, cukup kita imani sebatas itu saja. Yang penting sama kita nggak usah dipikir-pikirkan macam mana. Yang perlu kita pikirkan, seberapa banyak bekal yang sudah aku persiapkan supaya aku masuk surga, mendapat bonus nikmat melihat zat Allah. Itu aja. Ya belum. Inilah. Jadi sifat wujudiyah, sifat ma'ani. Subutiyah itulah sifat hal nafsiyah, itulah sifat wujud. Hal maknawiyah, itulah kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan dan seterusnya. Kenapa dibilang dia bersifat subutiyah? Karena dia maujud pada kharij, maujud pada zihin. Dia ada, hati kita mengakui keberadaannya, tapi ma'dum pada kharij. Panca indera kita tidak bisa melihat keberadaannya. Itu namanya subutiyah. Ada yang sifatnya adamiyah atau ma'dumiyah, itulah sifat salbiyah. Kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. 5 ini sifat adamiyah. Hakikat diri sifat itu tak ada.
Lalu kenapa dihitung dia sebagai sifat yang wajib, yang merupakan sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah? Dia dihitung sebagai sifat yang wajib bagi Allah, memandang kepada sekedar untuk menolak apa yang tak layak buat Allah. Allah itu baharu, berawal. Mana pula layak? Kalau Allah baharu seperti kita lah, berarti sama aja Allah kayak kita. Mustahil. Maka tertolak itu dengan Allah wajib bersifat kidam. Kemudian Allah Ta'ala itu bakal binasa. Mana mungkin? Mana mungkin kekurangan itu sama Allah? Mustahil itu. Maka untuk menolak itu wajib Allah bersifat baqo. Jadi baqo itu nolak-nolak itu aja. Hakikat diri baqo itu tak ada pada zatnya. Untuk nolak-nolak yang enggak layak saja. Kalau qiyamu binafsi menolak al-ihtiyaju ila syai'. Allah berhajat kepada sesuatu. Mana mungkin? Mustahil tuh. Tertolaklah itu dengan al-qiyamu binafsi. Allah itu ta'adud, berbilang. Ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Berbilang Allah. Enggak layak itu sama Allah, masa Allah berbilang. Maka tertolaklah dengan Allah wajib bersifat wahdaniyah. Intinya sifat salbiyah ini dikatakan salbun, salbiyah karena untuk menolak yang tak pantas, tak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi fungsinya seperti itu aja. Hakikat dari sifat itu ada dalam hati kita? Enggak ada. Pada panca indera enggak ada. Makanya sifat salbiyah ini sifat ma'dumiyah. Ma'dum pada kharij, ma'dum pada zihin. Hati pun mengakui ketiadaannya, panca indera pun memang tak bisa mendeteksi keberadaannya. Itu makanya ma'dum pada kharij, ma'dum pada zihin. Zihin itu hati. Baik. Gimana Pak Jan? Tengok jam dan lewat, diberhentikan, tanggung. Segini aja lah dulu Pak Janil ya. Dan segala makhluk, segala makhluk, mewujud nggak itu makhluk? Kita ini ada nggak? Ditengok Allah nggak Bu? Ditengok Allah, dilihat Allah nggak kita ini? Yang ngantuk-ngantuk gini-gini, nampak Tuhan nggak? Nampak. Hati-hati Bu. Nampak Tuhan. Dah. Jadi dilihat Allah segala makhluk. Jadi gini Bu, kalau semut hitam di malam yang gelap gulita nampak Ibu? Enggak. Kalau Allah, kaki semut hitam di malam yang kelam itu pun terlihat oleh Allah. Kalau kaki semut aja yang hitam di malam yang gelap gulita pun dilihat Allah, apalagi kita berapa juta kalinya semut besar kita. Makanya cobalah kita renung-renungkan saat kita bikin dosa dan kesalahan, kira-kira malu nggak aku sama Tuhan ya gitu. Bu, coba sifat ini kita jadikan, camkan dalam hati kita supaya yang kita kaji ini betul-betul menjadi sesuatu yang merasuk dalam hati kita, membuahkan iman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa idal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.